Satuan Tugas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Polri mengungkap 531 perkara narkotika sepanjang bulan September hingga Desember 2023. Satres Narkoba Polres Jember ungkap 38 kasus narkotika dan okerbaya selama bulan Oktober hingga Desember 2023. Divisi Humas Polri menggelar konferensi pers harian terkait pelaksanaan Operasi Lilin 2023-2024. Selamat malam pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Jumat 29 Desember 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Utama selengkapnya. Sejak bulan Oktober 2023, Indonesia tengah dilanda fenomena El Nino, cuaca panas ekstrim yang menyebabkan berbagai sektor masyarakat terpengaruh. Sebagai langkah mitigasi fenomena El Nino, Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan langsung tunai bagi warga masyarakat di sejumlah daerah. Bantuan ini akan terus berlanjut hingga bulan Maret 2024. Sebagai langkah dan upaya mitigasi dampak fenomena El Nino, Presiden Joko Widodo melaksanakan berbagai kunjungan kerja dan menyerahkan bantuan kepada warga terdampak. Pada Minggu 8 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo menghadiri panen raya padi bertempat di Desa Ciasem Girang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Melalui keterangan pers, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa upaya ini dilakukan sebagai salah satu bentuk mitigasi fenomena El Nino yang menyebabkan angka produksi padi menurun akibat kekeringan. Pada Kamis 14 Desember 2023, bertempat di kantor Pos Malang, Kota Malang, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo membagikan bantuan langsung tunai atau BLT El Nino kepada masyarakat. Bantuan El Nino tersebut diberikan kepada penerima manfaat senilai Rp400.000. Bantuan ini digunakan untuk alokasi 2 bulan bantuan yang diberikan pada bulan Desember. Bantuan ini diberikan untuk membantu daya beli masyarakat akibat kenaikan harga yang merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim. Para penerima manfaat yang hadir pada kegiatan ini juga merupakan penerima bantuan pangan cadangan beras pemerintah. Naiknya kira-kira berapa sih beras sekarang? 2.000, 3.000 kan? Ini diberi 400.000. Terus ini juga penerima beras 10 kilo yang September, Oktober, November, Desember sudah diterima. Perlu saya sampaikan nanti akan dilanjutkan Januari, Februari, Maret. Yang tidak setuju tunjuk jari. Nanti kalau sudah Januari, Februari, Maret, kita berdoa bersama, moga-moga nanti April, Mei, Juni, APBN-nya juga cukup, kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya pada Rabu 27 Desember 2023 bertempat di kantor Pos Genteng Banyuwangi, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan bantuan langsung tunai El Nino kepada masyarakat. Januari, Februari, Maret yang 10 kilo dilanjutkan lagi. Yang tidak setuju tunjuk jari, saya beri sepeda. Setuju semuanya? Nggih? 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 Nggih, on. Dari Januari, Februari, Maret dilanjutkan. Nanti insya Allah kalau APBN-nya saya lihat lagi, saya buka, saya hitung cukup, bisa diteruskan lagi. Dalam kunjungan kerja terbaru Presiden Joko Widodo ke Provinsi Sulawesi Utara,
Presiden Joko Widodo juga menyerahkan bantuan langsung tunai El Nino sebesar Rp400.000 kepada keluarga penerima manfaat di Manado, Sulawesi Utara. Penyerahan bantuan ini berlangsung pada Kamis 28 Desember 2023. Beras untuk September, Oktober, November, Desember sudah diterima? Benar? Kemudian yang BLT El Nino sudah diterima? Berapa? Selain memastikan setiap warga menerima bantuan langsung tunai, Presiden juga memastikan bantuan berupa beras 10 kg sejak bulan September 2023 hingga Desember 2023 sudah diterima oleh masyarakat. Bantuan pangan berupa beras ini dicanangkan akan terus diberikan kepada masyarakat hingga bulan Maret 2024, yaitu sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa fenomena El Nino akan berakhir pada Maret 2024 mendatang. Satuan Tugas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Polri berhasil mengamankan belasan ribu tersangka penyalahgunaan narkotika dan mengungkap 531 perkara narkotika. Pengungkapan ini terjadi sepanjang bulan September hingga akhir tahun 2023. Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Polri, Irjen Pol Asep Edi Suheri, melalui konferensi pers yang digelar di Bareskrim Polri pada 29 Desember 2023, mengatakan sepanjang periode awal dibentuknya Satuan Tugas Penanggulangan Narkoba, yakni pada awal September hingga Desember 2023, sebanyak 11.828 tersangka berhasil diamankan dan narkotika jenis sabu sebanyak 1.896 kg berhasil disita. Yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri, kami dari Satgas Penanggulangan Narkoba Polri akan menyampaikan hasil pengungkapan kasus narkoba sejak Satgas ini dibentuk pada tanggal 21 September tahun 2023. Sampai dengan akhir Desember tahun 2023 ini, yang dapat kami sampaikan bahwa selama periode tersebut, Satgas Penanggulangan Narkoba di tingkat Mabes dan Polda jajaran telah berhasil menangkap 11.828 tersangka, ya. Untuk jajaran tingkat Mabes dan Polda, ya, itu kami sudah menangkap 11.828 tersangka, ya, di mana ada 9.628 orang diantaranya sedang dalam proses penyidikan. Dan ada 2.200 orang lainnya sedang dalam proses rehabilitasi. Selanjutnya kami juga telah menerbitkan 7.921 laporan polisi dan menyita sejumlah barang bukti antara lain sabu sebanyak 1.896,43 kg atau 1,896 ton. Selanjutnya untuk ektasi sebanyak 706.712 butir, ya, untuk ektasi. Dan juga untuk ganja sebanyak 815,35 kg. Kemudian untuk kokain sebanyak 2 kg dan tembakau gorila sebanyak 115,3 kg. Dan selanjutnya heroin sebanyak 1 gram dan ketamin sebanyak 22,7 kg. Dan yang terakhir obat keras sebanyak 3.112.204 butir. Direktur Interdiksi Narkotika Bea dan Cukai Syarif Hidayat menjelaskan hasil kerjasama antara Direktorat Bea dan Cukai serta Kepolisian Republik Indonesia yang berhasil mengamankan 2,9 ton narkotika dan mengungkap 531 perkara. Panjang tahun 2023, kami bersama dengan kepolisian sudah berhasil menegah 2,9 ton narkotika. Kemudian penindakan sebanyak 531 kasus, termasuk tadi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Kak Satgas. Dapat kami sampaikan juga bahwa
Dari hasil kerjasama kami dengan BNN, dengan Bareskrim, mohon izin, kami sudah berhasil menyelamatkan sekitar 12 juta jiwa manusia. Dengan perkiraan potensi penghematan kerugian negara akibat rehabilitasi sudah sebesar 10,77 triliun. Berdasarkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jolantita Baskara, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama segera kembali.